akan bermain dengan kata-kata yang pahit. Ya tadi tuh nilainya berapa Pak Ganjar? 5, 11 gitu ya. Nah, jadi dulu dia sanjung itu Sadis kan, ya. waktu ada kepentingan politiknya kan, mau nilai dia sebagai negarawan, tapi begitu sekarang udah nggak dibutuhkan lagi, ya jadi saingannya, ya kata-kata pahit yang keluar, ya cawapresnya lebih nggak menguasai lagi begitu ya. Jadi kalau debat yang kemarin ya itu memang miliknya Gibran ya, miliknya Gibran. Jadi itu si Gibran itu kan kelihatannya anak Jawa tapi BTL juga ya, Batak tembak langsung juga dia mentalnya. Anak Mental anak kolong. Medan juga. Iya, mental anak Medan juga walaupun kelihatan Jawa lugu-lugu ya seperti kayak Jokowi kan mungkin kan ya bahasa-bahasa ini ya halus begitu ya, tapi Nggak berani, halusnya itu bapaknya nggak kena. berani. Nggak berani. Nah, itu memang kita butuhkan anak yang kadang-kadang memang mesti selengean Ya begitu, ya. songong itu. Songong itu yang Songong. perlu. Karena songong itu, Gus Imin nih kok enak juga nih katanya ya. Masih bisa lihat catatan begitu ya kan. Langsung itu mukanya berubah itu si Gus Imin begitu ya. Jadi sama juga si itu ya, sampai kayak apa tuh dikasih lihat apa nunduk-nunduk itu, saat Gibran nunduk-nunduk itu ke si Mahfud, ya Mahfud juga mukanya udah mengkel juga tuh, saya lihat mentalnya udah kena itu ya. Jadi akhirnya orang gampang ngelihatnya itu, wah suhunya mana nih profesor sama politikus yang udah lama ya, ketua PKB dipermalukan sama si cupu begitu ya, dipermainkan sama yang nggak berpengalaman. Laang Mongondo ya Pak ya, itu Iya. emas banyak di situ ya. Iya, Mas. Ini ada Pak suara komandan nih. Iya. Suara komandan. Ya, Pak Paul. Siap. Ya, apa kabar semuanya? Luar Shalom. biasa. Ya, jadi judulnya bagus lah, memang udah gak ada pilihan yang lain dari tiga itu. Sulit. Mau nggak mau memang mesti Prabowo Gibran ya. Memang ini pilihan sulit, ini bukan pilihan kita ya. Kalau kita mau ya, kalau yang Kalau ada mimpin yang kafir lain. ya pasti jadi kayak Singapura gitu ya. Tapi tadi saya sedikit bagus tuh statement Pak Paul. Kalaupun jelek-jeleknya harus kembali modelnya seperti apa tadi, Orde Baru modelnya si Soeharto, ya lebih baik ya. Jadi restruktur lagi begitu ya. Memang perlu orang yang tegas, pemimpin yang tegas, yang berwibawa begitu. Nah, jadi memang ini bagus di pemilu sekarang ini, masalah-masalah sarah yang terjadi di pilkada dan terus pemilu 2019 itu sudah jauh ya, minim dibanding yang lama dengan yang sekarang begitu. Itu bagus. Tetapi tadi itu alasan mungkin Pak Paul sudah sampaikan ya, banyak ya. Ya, tapi memang banyak hal juga tuh ya. Kalau nggak salah si LSI juga kasih tahu itu kan beberapa blunder yang dilakukan Ganjar ya, mulai dari statementnya apa tuh, suka nonton porno, statementnya ya kan, itu pasti mempengaruhi begitu orang yang tadi pilihan Ganjar. Itu jadi satu kelemahan dia gitu. Nah, terus kedua juga blunder apa lagi tuh kan, yang bola lagi kan, Israel, belum lagi apa petugas partai, ya banyak blunder-blundernya begitu ya. Nah, belum lagi dia bukannya malah merangkul anak-anak muda ya, PSI juga malah kayak dilecehkan, dibully ya sama elit-elitnya, ya makin ditinggalkan. Ini udah susah. Nah, itu saya lihat ya, kalau secara media memang kali ini yang hebat adalah grupnya Prabowo ya. Memang grupnya Prabowo ini dia mengerti banget bahwa ini zamannya milenial, ini pemilihnya tuh
sampai berapa kalau nggak salah katanya 65 apa 67% ya milenial. Nah, jadi milenial itu selalu pokoknya urusannya ya kepada internet, media sosial begitu. Nah, ini bagus brandingnya Pak Prabowo itu kan udah mulai dari beberapa bulan yang lalu. Gemoy, jadi seolah-olah lucu, joget, begitu kan, yang nggak pernah ditampilkan waktu dia kalah beberapa kali, ya kan. Coba kalau dulu itu mungkin lain Menang ya. persoalan, begitu. Beda Iya, 5% menang ya. iya, benar. Jadi menarik. Nah, sekarang itu justru menarik kepada para milenial, begitu, yang jadi approachment-nya itu, pendekatannya itu jadi ya gemoy, lucu ya. Nah, jadi kayak kelihatannya lebih humanis begitu. Nah, jadi kelihatannya memang timnya si Prabowo ini menyadari begitu, dan inilah kayaknya yang paling luar biasa begitu, karena memang dari pengakuan timnya itu kan dia itu masuk ke seluruh platform ya, platform media sosial begitu. Jadi dia ada timnya untuk menjangkau anak-anak muda di media sosial. Jadi sebenarnya keluarin duitnya nggak gede. Kalau nggak salah, menurut yang saya baca itu 3 bulan pertama dia cuman keluarin ya paling sekitar 2,5 sampai 3 miliar begitu ya. Jadi untuk satu tim kampanye di media sosial untuk masuk ke jadi apa tuh FYP ya istilahnya kan, for your page kan. Kalau jadi setiap kita lagi buka TikTok ke Instagram, dia langsung masuk tuh di page awal biasanya. Jadi setiap, bayangin itu kan di seluruh Indonesia itu yang pegang internet berdasarkan data itu hampir 150 sampai 200 juta orang gitu yang buka, yang punya HP ya. Nah, jadi tiap hari kalau disuguhkan sebentar-sebentar ada kampanyenya Gemoy, kampanyenya Prabowo lagi joget, pidatonya yang humanis, yang punya kayak belas kasihan ditampilin kan, apa sih, berbelas kasihan kepada apa tuh waktu itu yang orang NTT mau dihukum mati ya kan, di Malaysia atau di mana itu ya, dibebasin. Dia lagi misalnya kemarin kirim kapal Palestina sama si Raffi, artis-artis. Jadi ditunjukin, wah ini bukan cuma ngomong seperti si nomor 1, nomor 3. Kalau kami terpilih Palestina kami akan utamakan, begitu kan. Nah, sedangkan si ini di image-nya Prabowo udah kirim tuh kapal kemanusiaan ya kan. Dan juga mungkin dia bantu ada 20 berapa anak orang Palestina itu kan kalau nggak salah diduduk di sekolahkan di sekolah ABRI ya, TNI ya, mungkin 9 bulan atau apa akademi TNI gitu. Ya mungkin pendidikan Pancasila segala juga ada di situ masuk. Nah, jadi bagus brandingnya masuk gitu. Nah, itu kan akhirnya jadi tiap hari itu lama-lama jadi booming. Setahu saya juga kalau nggak salah dia rekrut hampir 10.000 sukarelawannya, tim di IT-nya, sedangkan si siapa si Ganjar sama si ini kurang, paling cuman ratusan, nggak sampai ribuan begitu ya, sukarelawan IT-nya ya yang khusus ya. Jadi dia lebih menonjol mengandalkan kepada Instagramnya dia, TikToknya dia pribadi gitu ya selama ini. Kan kalau kita lihat yang orang-orang PDI ya mungkin orang-orang udah tua ya susah ya. Jadi partai-partai pendukungnya juga kayak P3 ya nggak ngerti begitu ya. Jadi kalah di sosial media begitu ya. Jadi nggak menarik begitu. Apapun yang dia omongin kurang di masyarakat. Nah, jadi saya yakin itu tuh penyebab yang paling utama kenapa kali ini timnya si ini luar biasa, timnya si Prabowo begitu ya, sehingga cepat untuk mengcounter ya hal-hal yang negatif di Prabowo, misalnya dituduh pelanggar HAM, ini gampang dicari video-videonya lagi tuh kan, videonya Mahfud MD sendiri yang ngomong, yang sekarang jadi lawan ininya dia ya, lawan kandidatnya dia ya sebagai cawapresnya berapa 3 Ganjar. Dia kasih tahu bahwa Prabowo itu dia dihukum dengan pencopotannya itu
secara hormat loh katanya. Bukannya tidak terhormat. Artinya kalau secara hormat itu bukan pelanggaran yang berat. Malah ada video-video lain yang mengatakan yang selalu ada di benak masyarakat, justru seolah-olah si Prabowo ini dijolimi dengan masalah HAM ini. Jadi yang lakukan ini bisa jadi ya seperti Pak Jenderal katakan, mungkin ada inisiatifnya dari anak buahnya ya, di bawahnya ya, tapi tanpa sepengetahuan dia ya, yang mungkin anak buahnya ikut-ikutan para kadrun juga yang dulu setahu saya tuh banyak di masjid-masjid itu udah anti Cina ya, pada waktu itu dibakar semangat itu untuk anti Cina ya. Jadi kalau perlu, kalau nggak salah dulu diracunin lah, diperkosa lah, di apa macam-macam tuh dulu di masjid-masjid itu banyak dilakukan ceramah-ceramah seperti itu. Nah, jadi banyak itu kan isu-isunya begitu. Nah, sedangkan Prabowo nggak terbukti bahwa dia yang menginstruksikan sehingga dipecat secara tidak terhormat. Malah dianggap sebagai pahlawan. Dia punya patriotisme yang bagus untuk negara ini. Justru dia lagi maunya jadi bintang 4 begitu ya, tapi dia harus berhenti di karir TNI-nya begitu untuk menyelamatkan ya tuduhan-tuduhan mau makar lah, kudeta segala macam. Nah, jadi bagus begitu timnya ini. Nah, sedangkan kalau si Anies ya kan selalu mau ditonjolkannya intelektual ya, ngomong manis, mulut manis, senyum manis, ramah lah segala macam begitu. Tetapi ya sama juga tim kampanyenya kurang, dia cuman modalnya ya iklan TV, cuman baliho ya, papan iklan. Sedangkan di ininya kurang begitu ya, dan itu kurang kurang rapih begitu untuk ininya panitianya begitu ya, tim-timnya itu kurang terkoordinasi. Nah, jadi dua tim ini udah ketinggalan di sosial media udah beberapa bulan yang lalu, sehingga waktunya udah tinggal mepet ini udah berat ya ngubernya ya, apalagi dengan kemarin debat yang terakhir ketiga dan keempat ya, saya nggak nonton yang 1-2, saya juga malas sebenarnya, cuman ya udahlah terakhir nonton 3 dan 4 ya. Jadi si Anies kan udah sering tuh kan, jadi di mata masyarakat kan selalu dikonter di TikTok, di Instagram, di YouTube itu bahwa Anies itu ya beberapa tahun yang lalu waktu pilkada mengatakan Prabowo adalah sosok negarawan ya, disanjung-sanjung. Tetapi hari ini berbeda katanya. Berbanding terbalik. Penilaian Anies jadinya dianggap terhadap seseorang itu bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh orang itu, dia akan katakan yang manis-manis. Kalau sudah tidak butuh, wah dia akan bermain dengan kata-kata yang pahit. Ya tadi tuh nilainya berapa Pak Ganjar? 5-11 gitu ya. Nah, jadi dulu dia sanjung itu, Sadis kan? ya. Waktu ada kepentingan politiknya kan, mau nilai dia sebagai negarawan. Tapi begitu sekarang udah nggak dibutuhkan lagi ya, jadi saingannya ya kata-kata pahit yang keluar ya, nilainya cuma 5-11 begitu ya. Padahal baru berapa tahun bilangnya negarawan. Jadi masyarakat akhirnya ngelihat ya kan, tinggal dikonter sama timnya. Kita tidak butuh lagi orang yang cuman berkata-kata manis doang ya, tapi orang yang real, yang bisa mengeksekusi program yang real yang dibutuhkan masyarakat. Nah, programnya Prabowo itu luar biasa sebenarnya, kalau menurut saya udah disusun, karena dia kan udah ikut berapa kali jadi kandidat cawapres dan presiden ya. Jadi dia udah punya visi misinya tuh luar biasa begitu ya. Jadi saya lihat si Gibran mungkin tinggal ikut aja, paling ditambahin lah untuk anak-anak milenial sekarang. Nah, sedangkan dua kandidat yang lain ya kelihatan kurang menguasai. Kayak kemarin cawapresnya lebih nggak menguasai lagi begitu ya. Jadi kalau debat yang kemarin ya itu memang miliknya Gibran ya, miliknya Gibran. Jadi itu si Gibran itu kan kelihatannya anak Jawa tapi BTL juga ya, Batak tembak langsung juga dia mentalnya. Anak kolong. Iya,
mental anak Medan juga, walaupun kelihatan Jawa, lugu-lugu yang seperti kayak Jokowi kan mungkin kan ya bahasa-bahasa ini ya halus begitu ya, tapi Nggak berani, halusnya itu bapaknya nggak benar, berani. nggak berani. Nah itu memang kita butuhkan anak yang kadang-kadang memang mesti selengean begitu, Ya ya. songong itu. Songong itu yang Songong. perlu, karena songong itu gue nggak peduli mau ngeliat lu tua mau siapa, pokoknya kalau lu salah gue hajar, gue tembak lo. BTL batak tembak langsung ya. Mentalnya bagus itu, malah kita perlu yang kayak begitu ya. Nah, malah sih ini ngaco lagi kan, tinggal di counter kan, dijawab kan, wah saya nggak perlu jawab, nggak layak dijawab seperti itu kata si Mahfud gitu kan, pertanyaan seperti itu mah receh, masa recehan gitu kan, intinya kan dijawab pertanyaan recehan seperti itu. Nah kan kalau receh kan dibalikin lagi ya kan, kalau uang receh masa disimpan begitu ya, ya kan mestinya kan dikasih, maksudnya jangan disimpan lah gitu kan. Nah begitu juga, masa tanggapan itu eh, ngomongnya recehan nggak perlu dijawab tanggapannya, masa tanggapan seperti itu begitu ya, mestinya kan jawab lah, masa jawabannya cuman receh, nggak ada jawabannya. Jadi orang ngelihat akhirnya ya gampang diserang sama TikTok timnya si Prabowo. Ya memang jangan-jangan memang nggak ngerti. Pertama aja istilahnya udah nggak ngerti, gimana mau ngerti ngejabarin explanation terhadap detail-detailnya. Kan belum lagi disinggung lagi tuh kan, bagus juga dia tembak langsung lagi tuh kan. Sebentar-sebentar lihat ke bawah. Saya memang perhatiin tuh di awal, pertama dua orang itu senyum-senyum karena saya yakin tuh udah kerjasama ya mereka ya, udah kita diantara ini nggak usah saling serang lah begitu, karena kita udah ketinggalan nih gimana kita bisa nguber dia. Nah pasangan nomor 02 begitu ya, jadi sebentar-sebentar kan coba deh kalau dilihat di YouTube diulang lagi, sebentar-sebentar lihat ke bawah catatan begitu ya, jadi contekan mulu dilihat, makanya waktu diserang seperti si Gibran kasih tahu nyerang si Imin ya kan, waduh si Gus Imin nih kok enak juga nih katanya ya, masih bisa lihat catatan begitu ya kan. Langsung itu mukanya berubah itu si Gus Imin begitu ya. Jadi sama juga si itu ya, sampai kayak apa tuh dikasih lihat nunduk-nunduk itu, saat Gibran nunduk-nunduk itu ke si Mahfud, ya Mahfud juga mukanya udah mengkel juga tuh, saya lihat mentalnya udah kena itu ya. Jadi akhirnya orang gampang ngelihatnya itu, wah suhunya mana nih profesor sama politikus yang udah lama ya, ketua PKB dipermalukan sama si cupu begitu ya, dipermainkan sama yang nggak berpengalaman begitu ya, jadi yang suhu malah jadi kelihatan cupu jadi kelihatan suhu begitu ya. Malah yang ada mau diserang ijazah palsu ya, justru yang dipertanyakan balik lagi ini jangan-jangan profesornya sama Muhaiminnya ini ijazahnya yang palsu nih. Jawabannya nggak bisa begitu ya, cuma bisa nuduh-nuduh model uh, zamannya dulu ya, para kadrun begitu. Nah jadi belum lagi nyerang apa tuh, ngomong bahwa hukum ini udah tumpul di negeri ini begitu. Lah sedangkan dia masih Menko-nya begitu. Berarti salahnya salah dia. Kan jadi kontradiktif begitu. Akhirnya jadi eh, apa memukul diri sendiri begitu ya. Jadi bunuh diri sebenarnya dengan statement-statement itu. Nah, saya lihat dua orang ini memang eh, apa penguasaan bahannya juga tuh nggak nempel di otaknya, sebentar-sebentar ngelihat catatan. Jadi kalau ibarat guru ya, ibarat dosen atau pengajar, sebentar-sebentar kalau ngelihat catatan ya itu kan dosen pengajar amatiran biasanya. Kalau yang profesor udah kayak Pak Paul deh, udah di luar kepala tuh, udah banyak kan nguasain begitu, ngomong ngalir aja. Nah si ini udah siap banget begitu, jadi nggak perlu ngelihat catatan lagi. Nah, makanya sampai disinggung, enak banget nih ngelihat catatan mulu begitu dua-duanya itu kan. Nah jadi uh, hancur begitu ya. Jadi ya sebenarnya kemarin bagus juga tuh ya itu pembalasan dari si siapa nih, si anak Jawa mental Medan nih. Ya jadi dia bisa pembalasan buat bosnya dia nih si Prabowo begitu ya, yang di debat ketiga itu
sok-sokan dua orang itu membuli si Prabowo gitu ya dengan nilai 5 dan 11. Sekarang tapi mau ngomonginnya etika gitu timnya itu. Ya tapi emang kemarin kemana aja begitu. Nah, jadi mestinya kan dinasehatin lagi lah ke Ganjar sama Anies. Ya udahlah debat berikutnya jangan ngomongin lagi etika lah katanya kan. Udah ketinggalan dia. Nah, jadi saya rasa udah berat untuk mengcover poinnya mereka begitu ya, untuk merebut hati para pemilih gitu. Nah, saya rasa sih satu putaran ini kayaknya udah, jadi timnya udah agak berat gitu ngelawannya. Dan saya lihat ya memang pilihan kita mau nggak mau lah di antara 3 pilihan ini memang bukan yang terbaik. Kita maunya kalau yang dari kafir pasti maju, tapi ya karena demokrasinya seperti ini ya udah mau nggak mau memang Pak SK, ya. Pak SK, itu Ya. kayak yang habis debat kemarin, saya kan kebetulan follow Twitternya Gibran tuh, dia tulis di status pengen makan seblak, pengen makan seblak, artinya ya dia nggak dia santai lah setelah debat itu. Iya. Lapar dia malah. Justru itu kampanye-kampanye yang cerdas, yang kreatif gitu anak-anak muda. Ya saya lihat memang di dua tim Ganjar dan tim siapa satu lagi Anies itu ya udah ketuaan ya, kurang tim anak mudanya itu ya. Jadi udah ketinggalan jauh kreativitasnya juga di sosial media begitu ya. Kita lihat itu ya jadi pemilu yang bagus memang ini, jadi lucu-lucuan juga begitu ya. Jadi ya mau nggak mau lah kita support, dan kita lihat loh sekarang banyak loh ya, jadi terang-terangan kan di kandang-kandangnya Banteng ya, di mana tuh kemarin tuh ya yang acara itu Purwokerto lah, di mana lagi tuh Bali, di kemarin Sulut, Dayak begitu ya, Kalimantan, itu kan kebanyakan kan selama ini pendukung setia PDIP begitu ya. Bahkan saya lihat lagi kemarin tuh ada TikTok yang terang-terangan kampanyenya bendera PDIP semua tuh, rombongan mobil, tapi jarinya jari nomor 2 begitu. Ya gimana gitu, udah susah ya. Ya udahlah, mesti berbesar hatilah PDIP ya. Saya rasa mesti terima, bukan cari-cari lagi kesalahan. Oh inilah alasannya ini, makin hancur dia kalau seperti itu, karena dianggap kerdil, jiwanya itu nggak berbesar hati begitu ya, ya bahwa dia kalah setting udah dari awal ya, secara promosi udah ketinggalan ya. Dulu kan mungkin Ganjar menang karena pencitraan Prabowo sosial media masih kurang. Nah, tapi sekarang dengan gemoynya itu ya menarik, tambah lagi blunder-blundernya PDIP yang sebenarnya rakyat juga sebenarnya kalau menurut saya pada nggak suka juga udah sama Jokowi, begitu-gitu aja begitu ya, udah terakhir-terakhir ya udahlah nggak ada ininya. Tetapi karena blunder-blunder PDIP itu seperti ya tadi tuh kan di videoin si siapa tuh Ibu Mega dengan si siapa Puan, seolah-olah kayak di sidang presiden, jadi benar-benar kayak petugas partai waktu diundang dalam perayaan PDIP ulang tahun atau apa, disindir lagi sama Mega, jadi tertangkap sama masyarakat, lama-lama jadi antipati. Belum lagi dilihat pasangannya nggak cocok gitu PDIP itu dengan Mahfud. Mahfud itu nggak disukai sama orang-orang, terutama yang mungkin non Muslim lah ya. Kebanyakan kebijakannya itu kebanyakan pencitraan begitu terakhir-terakhir. Jadi kalau kita kan orang-orang cerdas lah, nggak gampang dibodohin sama orang-orang yang pencitraan ya, model-model Mahfud, model-model Anies, Muhaimin mana ngerti apa-apa lagi. Itu udah ngasal juga tuh ya ngomongnya tuh, udah bisanya obral janji aja dua orang itu ya, nggak ada programnya, nggak jelas programnya si Anies sama si Gibran itu, Anies dengan si Muhaimin itu cuman janji-janji doang ya, sesuai ininya dari dulu lah, janji manis, mulut manis ya, senyum manis ya, kerjanya nol ya. Ya kalau
ini kan gampang ya, yang masalah di DKI kan orang track record itu nggak bisa dibohongin gitu. Nah, timnya Prabowo hebat, dia bisa mengcounter masalah-masalah yang dipertanyakan selama ini ke Prabowo ya, seperti itu. Jadi mengundang simpatik gitu ya. Yang dulu aja kita sebenarnya nggak terlalu suka dengan Prabowo, kali ini ya mau nggak mau, jadi ya dukung 02 begitu. Ya itu sih menurut saya.